in the case of a maid wrongly convicted of stealing from her former employer, Changi Airport Group Chairman Liew Man Leong. Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang suatu berita yang lagi viral sih. Ini basically tentang seorang TKI di Singapura yang menang di pengadilan ngelawan bosnya. Padahal bosnya ini kaya raya boy. Ini udah kayak drama Korea bro, yang miskin bisa menang di pengadilan padahal bosnya kaya raya. Ini udah happy ending, udah ini kayak semacam ceritanya The Heirs. Kalau misalnya Park Shin Hye nuntut Lee Min Ho, tapi Park Shin Hye bisa menang padahal Lee Min Ho nya tuh yang udah kaya banget, Park Shin Hye cuma pembantunya. Udah begitu deh. Jadi nggak usah lama-lama lagi, buat kalian kepo kalian bisa langsung masuk ke videonya. Nah, awal dari cerita ini itu bermula dari seorang TKI yang berasal dari Nganjuk yang bernama Parti Liani, yang dikabarkan nih katanya menang di pengadilan di Singapura. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa masalah ini tuh bisa masuk sampai ke pengadilan? Jadi ceritanya si bosnya Parti Liani ini kayak nuntut si Parti nih, karena katanya Parti itu nyuri barang-barangnya si bosnya dong. Nah, yang aku bingung itu kenapa Parti bisa menang nih, hebat banget beneran. Karena bosnya itu sebenarnya orang yang penting banget nih di Singapura. Dia tuh pejabat tinggi di Changi Airport. Kalian masih tahu Changi Airport kan? Itu airport di Singapura yang udah gedenya udah kayak 10 kafling rumah bro, bahkan lebih gede. Dan dia bisa menang dong. Jadi ceritanya itu pada bulan Maret 2007 nih, si Parti ini memutuskan untuk pergi ke Singapura. Karena mungkin dia berpikir nih, gue gak tahu mau kerja jadi apa di Indo, jadi pembantu juga gajinya segitu-segitu aja. Yaudah deh, gue jadi TKI aja di Singapura. Udah kan dia sampai di Singapura. Terus waktu di Singapura itu, dia itu dipekerjakan di sebuah rumah yang cukup mewah dan gede banget milik Liew Man Leong. Nah, rumahnya Liew Man Leong ini di sekitar daerah Novena, Singapura. Buat kalian sering pergi ke Singapura, kalian pasti tahu dong, ini udah definisi orang kaya raya banget. Dengan gajinya Parti itu sekitar $6.500. Jadi kalau misalnya dirupiahin itu mungkin sekitar 6,5 juta. Itu udah di atas UMR Indo banget ya. Tapi walaupun kita ngomong nih gajinya Parti lebih gede dibanding UMR, cuman kan pasti dia biaya hidupnya di sono juga lebih gede dong, lebih mahal. Jadi ya mungkin ya so-so, cuman mungkin si Parti mau nambah pengalaman aja kali ya, bisa kerja di luar negeri gitu. Nah, awalnya nih hubungan Parti sama si bosnya itu baik banget nih. Bosnya tuh suka banget sama Parti, kayak cocok banget lah sama kerjanya Parti gitu kan. Tapi setelah 9 tahun Parti ini dipekerjakan, tiba-tiba di tahun 2016 Parti itu dipecat secara sangat-sangat tidak hormat. Padahal Parti sendiri juga gak paham gitu, dia gak ngapa-ngapain kenapa gue dipecat. Dan akhirnya karena Parti gak tahu nih sekarang di Singapura mau ngapain, dia baliklah ke kampungnya. Tapi waktu dia sampai di kampungnya, dia juga bingung juga nih, gue mau ngapain di kampung gue. Terus dia akhirnya balik lagi ke Singapura tahun 2017. Tapi yang bikin Parti semakin kaget waktu dia sampai di Changi Airport, dia itu langsung ditahan sama petugas keamanan. Dan karena Parti bingung nih, yaudah deh dia kooperatif aja kan. Setelah dia kooperatif, dia kayak semacam diinterogasi nih, ditanya-tanyain segala macem. Dan dari situ Parti baru paham nih, gue baru ngeh, oh ternyata bosnya dia itu ngelaporin dia atas tuduhan pencurian. Dan menurut Parti sendiri, dia itu katanya di bandara itu langsung dibekuk deh gitu. Dan tuduhan pencurian yang dilaporkan bosnya Parti itu katanya si Parti itu mencuri sekitar 369 juta rupiah. Nah, apa aja sih yang dicuri sama Parti yang dilaporkan sama bosnya? Katanya ada tas Prada, ada jam tangan mewah, ada 115 potong baju, ada handphone, ada laptop, pokoknya banyak lah yang dicuri sama Parti. Totalnya sekitar 369 juta tadi. This party of possessing 18 items suspected to be fraudulently obtained. These were discovered when she returned to Singapore 2 months after being sent back to Indonesia in 2016. Namun karena Liew ini tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan ya, jadi Liew ini langsung masuk ke persidangan. Jadi itu persidangan terus berlangsung sampai pada Oktober tahun 2017, di mana Parti itu juga melaporkan balik keluarga Liew atas tuduhan sudah melanggar UU yang sudah ditetapkan ketenagakerjaan di Singapura.
Nah dari sinilah asal muasal perdebatan antara mereka gitu, antara Party dan juga Liu. Dan diketahui ini kan Liu itu punya seorang anak namanya Carl. Nah Carl itu tinggal serumah sama Liu dong. Tapi pada bulan Maret tahun 2016 itu Carl itu pindah ke rumah sendiri dan juga dia punya kantor sendiri gitu loh. Dan Carl ini karena suka sama kerjaannya Party, dia itu minta tolong Party buat ngeberesin rumahnya dia sama kantornya dia. Dan awalnya Party bingung dong, kan gue digaji cuma ngebersihin rumahnya Liu, kenapa sekarang gue disuruh ngebersihin rumahnya Carl. Tapi karena itu sekali, 2 kali, jadi udah Party nurut aja, Party kooperatif aja. Tapi semakin lama Carl ini semakin kayak ngelunjak, kayak makin setiap hari. Terus akhirnya Party menolak dong dengan tegas, gue nggak mau karena lo gaji gue cuman buat ngebersihin 1 rumah, masa sekarang gue jadi ngebersihin 3 rumah, kan nggak masuk akal. Karena kalau menurut aku sendiri nih, kalau misalnya kamu gitu kan kayak kerja Rodi ya, kan lu kaya banget nih, si Mr. Liu itu kan kaya banget, kenapa lu nggak hire 1 pembantu lagi atau 2 pembantu lagi buat ngebersihin rumah lu gitu loh. Kenapa jadi orang kayak pelit banget, juga bingung banget gue, padahal untuk uang udah nggak berseri gitu loh. Nah kalau misalnya kalian tuh kerja di luar negeri ataupun di Indonesia, pasti kontrak kerjanya itu jelas dong, kayak kerjanya berapa hari, berapa jam, terus kayak liburnya kapan aja, jadi udah tertera jelas, ada hitam atas putihnya. Nah kalau misalnya kalian disuruh bekerja di luar jam kerja kalian tuh berhak mendapatkan uang lembur. Nah kayak si Party ini dia berhak dapat uang lembur, dan juga dia juga punya hak gitu loh buat menolaknya, karena kan jam kerja dia misal 7 jam nih, itu udah lebih dari 7 jam ya, udah dia menolak, kan menurut aku sih itu hak dia ya. Dan kalian sebagai bos juga nggak bisa marah dong. Karena kalau misalnya sekarang kita ngomong secara profesional nih, kan Party ngeberesin rumah lain dan dia wajib atau berhak lah dapat uang tambahan atau uang lembur atau apalah yang disebutnya di Singapura gitu. Dan karena keluarganya Liu ini kesel banget nih sama Party karena si Party udah nolak mereka, jadinya keluarga Liu ini kayak cari cara gitu gimana caranya ngehancurin Party. Dan waktu Party itu dipecat, Party sempet ngomong ke Carl, anaknya Liu. Dia bilang, saya tahu nih kamu tuh penyebabnya. Kamu marah kan sama saya, kamu kesel kan sama saya karena saya menolak untuk membersihkan rumah kamu. Dan dari situlah asal muasal Party dituduh atas tuduhan pencurian. Dan waktu Party itu dipecat, dia itu cuma dikasih waktu 2 jam doang untuk keluar dari rumahnya Liu. 2 jam bro, itu bentar banget, dan Party nggak mungkin lah bisa ngeberesin semua barangnya. Bayangin dia udah tinggal di sana 9 tahun. Dan akhirnya karena Party cepet-cepet juga nih 2 jam, akhirnya ada 2 koper Party yang masih ketinggalan di dalam rumah Liu. Emang kayak ketinggalan juga, emang Party kayak nggak sempet ngebawa. Nah setelah itu kan Party itu udah pulang kan ke Indonesia. Cuman keluarganya yang Liu ini kayak merasa gak tenang gitu loh, karena sebelum Party pulang, Party tuh sempet bilang kayak begini, aku bakalan ngelaporin kamu ke pihak yang berwenang karena kamu udah melanggar UU. Kamu nyuruh gue ngebersihin rumahnya Carl, itu udah melanggar MOM ya kalau di Singapura. Nah kalau di Singapura ini masuknya kayak eksploitasi TKI lah. Dan kalau kalian tahu, kan Singapore is a fine city. Jadi karena eksploitasi TKI ini, ntar kalau misalnya Liu kalah nih, Liu itu bakal disuruh bayar denda yang gede banget jumlahnya. Nah akhirnya untuk membuat Party ini nggak bisa balik ke Singapura, akhirnya Carl sama Liu ini pada tanggal 30 Oktober tahun 2016 melaporkan Party ke pihak yang berwajib atas tuduhan pencurian. Gimana sih caranya mereka itu ngumpulin bukti-bukti kalau misalnya Party ini mencuri? Jadi caranya Liu sama Carl ini mengirimkan 2 koper Party yang tadi ketinggalan di rumah dia, itu diisi sama barang-barang mereka nih sengaja, terus dikirim ke Indonesia ke rumahnya Party, which is tuh jahat banget bro. Ini udah kayak bawang merah beneran, ini kayak jahat banget, gila banget. Kayak kalian bayangin lah, itu otaknya gila, jahat banget. Bawang merah aja kalah bro, ini udah level dewa lagi atasnya bawang merah. Jadi waktu si Party itu balik ke Singapura, dia itu ditahan dengan ancaman hukuman 2 tahun 2 bulan dalam penjara, which is jahat banget. Karena nggak terima sama keputusan hakim nih, jadi si Party itu mengajukan banding nih ke hakim. Dan anyway, waktu di Singapura ini Party itu kayak tinggal di rumah penampungan gitu loh guys. Dan di rumah penampungan ini Party itu hidupnya baik, kayak nggak kayak di penjara lah intinya. Dan waktu si hakim ini kayak menelaah kan barang curiannya itu apa aja, memang ada banyak banget, tapi banyak banget barang yang dicuri sama Party ini udah kayak barang rusak. Kalau misalnya memang Party itu mau mencuri, lah ngapain sekarang Party itu nyuri barang rusak? Kayak ditemuin iPhone tapi rusak, DVD player tapi rusak, terus jam tangan udah nggak ada tuh jarumnya, udah nggak bisa nyala.
Terus katanya kan ada mencuri makanan nih, katanya si Party tuh nyuri pisangnya Carl yang sangat mahal karena Carl tuh belinya di Inggris. Tapi setelah ditelusuri nih, ternyata pisang itu bukan kayak pisang beli di Inggris dan bukan pisang mahal, udah pisang biasa aja. Dan maka dari itu, kasus ini tuh menjadi sangat viral di Indonesia karena hakim sendiri tuh juga merasa banyak sekali kejanggalan terhadap kasus ini. Dan karena kasus ini tuh viral di Singapura dan Party itu mendapat banyak sekali dukungan dari warga Singapura, karena banyak juga warga yang merasa kayak, ini kasus yang nggak banget nih, ini kayak orang kaya jahat banget nih sama orang miskin yang nggak, anggapannya itu kayak nggak punya apa-apa dan nggak punya kekuasaan di Singapura. Apalagi juga Party kan kayak WNA dong di Singapura. Akhirnya, pada tanggal 4 September tahun 2020, Party itu berhasil menang melawan bosnya Silvio. Firstly, for the 18 items to be returned to her. On that, the judge advised all parties to discuss the matter and write into court. Mr. Balchandani also asked for Ms. Party's fingerprints and photographs in the criminal registry to be destroyed. Nah, kalau misalnya gue pikir-pikir lagi nih sama ke Indonesia ya, kalau misalnya kalian ada kasus atau kayak mau banding-bandingan di hukum, itu kasusnya harus viral dulu, baru bisa menang. Tapi menurut aku sendiri, Party itu kasihan banget, dia itu udah tinggal di negara orang, statusnya sebagai tahanan, udah gitu lama banget lagi, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 bro. Hidup Party di sana juga penuh dengan fitnahan. Seharusnya 3 tahun yang dia pakai untuk tinggal sebagai tahanan itu dia bisa kerja, bisa ngumpulin duit, bisa kayak beli barang yang dia mau, bisa kasih duitnya balik ke orang tuanya atau gimana. Kan kasihan banget ya kalau dipikir-pikir lagi. Nah, menurut aku pribadi, yang ngefitnah juga nggak ada otak banget. Masa kalau misalnya mau ngefitnah juga ngasih barang-barang yang rusak, kan kayak keterlaluan gitu loh. Lu punya duit, kenapa nggak lu beli barang baru aja, lu masukin situ kalau memang lu niatnya mau ngancurin hidup seseorang. Kenapa lu sepelit itu gitu loh, sampai lu harus ngasih barang-barang udah rusak. Kayak nggak ada otak, nggak mikir gitu loh ke depannya gimana. Jadi aku seneng banget nih buat Party karena Party bisa menang melawan orang yang udah ngefitnah dia. So, segitu aja guys video buat hari ini. I hope you guys enjoy watching my video as much as I enjoy making it. Nah, buat kalian yang mau request video, kalian boleh tulis komen di bawah dan aku akan berusaha semaksimal mungkin buat nge-up video kalian. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video.